Selanjutnya, saya akan membahas tentang otak kanan. Tadi di video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang fungsi dan sifat dari otak kiri, serta profesi apa yang cocok untuk itu. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan sifat dari otak kanan. Dengan harapan teman-teman, Bapak Ibu sekalian akan semakin lebih memahami dan mengerti bagaimana otak kanan bekerja dan profesi apa sih yang cocok, yang ideal untuk anak-anak kita, murid-murid kita, peserta didik kita ketika dia adalah otak kanan. Yang pertama, fungsinya adalah intuisi. Artinya otak kanan memiliki fungsi untuk merasakan yang namanya firasat, yang terkadang memang di luar logika, terjadi secara natural, indrawi, untuk pertahanan hidup kita secara alamiah. Manusia dibekali dengan kemampuan survive dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan biasanya orang menyebutnya sebagai indera keenam. Intuisi ini lebih mengarah kepada firasat kita, bagaimana kita bisa merasakan sesuatu yang terjadi itu secara alamiah. Dan itu lagi-lagi tidak bisa dilogikakan dan terjadi begitu saja secara spontan. Yang kedua, fungsi dan sifat dari otak kanan adalah kreativitas. Artinya otak kanan berfungsi menciptakan segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, dengan kreativitas ini kita akan memahami segala sesuatu yang di luar logika, terkadang di luar nalar, bersifat imajinatif dan sebagainya. Dan kreativitas ini penuh dengan dinamika, penuh dengan seni, dia bersifat bebas, bersifat fleksibel, multidimensi, kontekstual, dan unlimited alias tidak terbatas. Sampai detik ini yang namanya kreativitas manusia tidak ada yang bisa mengukur di mana batasnya. Maka ketika kreativitas itu bisa kita explore, itu bisa menjadi sangat-sangat luar biasa. Bukankah dengan kreativitas manusia tadinya bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada? Bukankah dengan kreativitas manusia bisa mendapatkan yang namanya teknologi? Bukankah dengan kreativitas manusia bisa semakin maju dan semakin berkembang dari waktu ke waktu? Dan kreativitas ini sangat-sangat dibutuhkan. Jangan sampai dimatikan. Pembunuhan karakter peserta didik atau anak kita di rumah biasanya akan membuat kreativitasnya menjadi mati. Dan ketika kreativitasnya menjadi mati, maka dia akan menjadi yang disebut dengan fenomena miskin ide, tidak kreatif, tidak inovatif, dan sebagainya. Yang ketiga, fungsi dari otak kanan adalah untuk merasakan yang namanya emosi. Jadi otak kanan ini adalah gudangnya memori yang berkaitan dengan segala hal yang menyangkut tentang perasaan atau emosi, baik itu adalah emosi-emosi negatif yang bersifat destruktif atau emosi-emosi positif yang bersifat konstruktif. Selanjutnya, yang keempat adalah refleks. Jadi otak kanan ini berfungsi untuk mengatur segala motorik dan sensorik yang bersifat refleks atau spontan. Misalnya jantung yang berdetak, keringat yang mengucur, darah yang mengalir, kita bisa bernafas dengan normal, kita bisa berkedip dengan alami, sehingga kita bisa berteriak ketika mendengarkan suara ledakan, atau mungkin gerakan refleks kita mengerem ketika ada kendaraan yang menyalip kita. Maka itu semua adalah contoh bagaimana refleks itu diatur oleh otak kanan. Otak kanan mengambil peran yang sangat-sangat penting. Bisa dibayangkan ketika refleks itu tidak ada pada diri kita. Jadi ketika terjadi sesuatu hal-hal yang membahayakan bagi diri kita dan kita harus menggunakan logika misalnya, atau kita menggunakan otak kiri misalnya, maka yang terjadi nyawa kita bisa terancam, bahkan bisa naas, bisa berujung dengan kematian. Tapi bersyukurlah kita karena Tuhan meletakkan refleks itu ada di otak kanan. Refleks itu terjadi secara alamiah, naluriah, berdasarkan apa yang telah sunatullah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya refleks tidak perlu berpikir keras.
terjadi secara spontan, dan itu membuat kita bisa bertahan hidup sampai detik ini. Bagaimana misalnya gerakan seorang ibu ketika menyambar anaknya ketika akan diserempet mobil. Bagaimana misalnya ketika ada benda-benda yang jatuh, tiba-tiba kita bisa pegang dan kita selamatkan. Bagaimana misalnya gerakan kaki kita menginjak rem ketika di depan ternyata ada jurang yang tidak diprediksi sebelumnya. Itu semua terjadi secara naluriah, alamiah, dan dengan kecepatan yang luar biasa, tanpa perlu berpikir dengan logis, tanpa perlu diolah secara analitis, tanpa perlu diperhitungkan secara matematis. Maka sekali lagi bersyukurlah kita, refleks itu diletakkan di otak sebelah kanan, dan otak sebelah kanan itu memegang peranan 88% dalam berkaitan dengan pengambilan keputusan kita. Selanjutnya, fungsi dan sifat dari otak kanan adalah imajinatif. Artinya segala sesuatu yang bersifat imajinasi. Maka otak kanan berfungsi untuk menciptakan proses menghayal, berimajinasi, visualisasi tanpa batasan ruang dan waktu. Dia bersifat liar dan terkadang tidak masuk akal, namun justru banyak perubahan besar pada peradaban umat manusia dan kelangsungan hidup, serta mengantarkan manusia menuju tidak terbatas atau unlimited. Bukankah dengan imajinasi ini orang bisa membuat besi bisa melayang, menciptakan pesawat terbang? Bukankah dengan imajinasi ini orang bisa berkomunikasi meskipun beda pulau dengan menciptakan handphone? Bukankah dengan imajinasi ini orang yang tadinya cuma bisa berjalan di bumi ternyata bisa keluar angkasa dengan menggunakan roket dan sebagainya? Itu adalah hasil dari imajinasi yang sangat-sangat luar biasa yang menjadi fungsi dari otak kanan kita. Yang ketujuh, fungsi dan sifat dari otak kanan adalah berkaitan dengan persepsi. Nah, yang unik adalah otak kanan memang memiliki tugas yang sangat-sangat besar dalam menentukan persepsi, sudut pandang, maupun pola pikir seseorang, serta di mana dia menempatkan dirinya di dalam kehidupan sosial. Dalam persepsi ini, letak keunikannya adalah persepsi setiap orang benar menurut dirinya sendiri. Jadi yang namanya persepsi tidak bisa serta-merta disalahkan. Dan tidak bisa juga kita memaksakan persepsi kita kepada orang lain. Karena pada kenyataannya setiap orang bebas memiliki persepsi yang berbeda bahkan terhadap satu hal yang sama. Sebagai contoh, kalau kita misalnya menyebutkan kata hujan deras, maka persepsi setiap orang beda-beda. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu bencana, itu musibah, kita akan kebanjiran dan sebagainya. Tapi ada yang akan berpersepsi, alhamdulillah itu adalah berkah karena akan mengairi padi-padi yang ada di sawah. Atau misalnya kita menyebutkan kata TikTok, maka persepsi orang bisa berbeda-beda. Ada yang mengatakan, wah itu cuma media untuk joget-joget tidak jelas, atau mungkin mendatangkan banyak dosa dan sebagainya. Tetapi orang lain juga bisa berpersepsi yang berbeda. Misalnya bisa digunakan untuk media marketing, bisa digunakan untuk media edukasi, bahkan media untuk berdakwah. Maka lagi-lagi yang namanya persepsi, setiap orang itu pasti berbeda-beda, dan kita tidak boleh memaksakan persepsi kita harus sama dengan orang lain. Karena setiap orang memiliki perbedaan persepsi, itu berkaitan dengan pengalaman internal dan pengalaman eksternalnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.